kita lihat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pelantikan itu di bulan Februari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, bersama dengan Profesor Hasnawi Haris, kita akan berbincang, berbagi perspektif. Kali ini kami akan meng-highlight khusus tentang isu penundaan pelantikan kepala daerah yang sekarang ramai diberitakan, Prof. Ya, Tentu ada banyak pertanyaan, apa yang mendasari, apa alasannya, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang akan coba kita bincangkan pada episode kali ini. Prof, ya, penundaan pelantikan pilkada ini sebetulnya itu dimungkinkan secara aturan untuk dilakukan, Prof. Itu dasarnya apa, Prof, sebetulnya secara regulatif? Baik, Pak Ari, terima kasih. Sahabat perspektif yang berbahagia, memang isu tentang penundaan pelantikan kepala daerah baik gubernur maupun wakilnya, bupati, wakil bupati, kemudian wali kota, wakil wali kota, 1 minggu terakhir ini ramai. Kenapa ramai? Karena memang ada dasar hukumnya, Pak Ari. Jadi dasar hukum untuk pelantikan kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau wakil bupati atau wali kota dan wakilnya itu diatur sebenarnya sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah. Nah, di dalam Peraturan Presiden ini sudah diatur bahwa direncanakan untuk pelantikan gubernur itu tanggal 7 Februari tahun 2025. 7 Februari, Prof. Iya. Sementara untuk bupati atau wali kota itu direncanakan tanggal 10 Februari tahun 2025. Nah, oleh karena dalam proses dinamika demokrasi kita ini ada yang menggugat hasil perselisihan atau hasil keputusan KPU, maka Mahkamah Konstitusi kemudian itu akan mengadakan sidang. Nah, dalam proses sidang inilah yang kemudian itu kita lihat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pelantikan itu di bulan Februari, Pak. Sesuai dengan ketentuan dalam Perpres tadi, Pak. Iya, sesuai ketentuan Perpres 80 2024 itu, iya. Agak spesifik, Prof. Iya. Sebetulnya apa alasan sehingga pelantikan tadi dianggap tidak memungkinkan, Prof, dilaksanakan di Februari sesuai ketentuan di Pilpres, Prof? Iya, baik Pak Ri. Nah, inilah yang sebenarnya inti masalahnya. Jadi pasca Pilkada serentak 27 November 2024 yang lalu, kalau kita lihat ada sekitar 309 daerah yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan setelah dilihat dari 309 ini, nampaknya setelah SOP dan sidang-sidang yang akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi itu tidak memungkinkan untuk mengikuti aturan atau substansi materi pelantikan yang ada di dalam Peraturan Presiden 80 tahun 2024 itu. Nah, itu pertama karena jumlah kasus yang 309 itu. Terus yang kedua, memang saya kira karena negara kita ini adalah negara demokrasi, negara hukum, tentu penundaan ini juga sebenarnya sebagai bentuk komitmen dari penyelenggara pemilu atau pemerintah bahwa proses hukum akan berjalan, dan itu juga berarti bahwa demokrasi harus kita hargai. Orang-orang yang secara kelembagaan mewakili partai misalnya yang menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi
itu diberi ruang untuk Ya. kemudian juga memberikan pandangannya, memberikan semacam ya gugatan ya Ya. kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ini itu kemudian menjadi sesuatu yang harus kita tunggu tahapannya. Kita harus tunggu hasilnya, karena kalau kita lihat Pak Ari, ya proses hukum yang nanti akan akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi itu setidaknya menurut saya ada 5 tahapan Ya. yang memang kalau kita hitung secara kalkulasi itu tidak mungkin di tanggal 7 atau Tidak 10 memungkinkan, Februari. ya. Nah, apa itu Pak Ari? Pertama, kalau kita lihat dari 309 tadi ya, Ya. 309 ini jadi case-nya, itu sidang perdana Mahkamah Konstitusi itu nanti baru dimulai tanggal 8 Januari. Per hari ini, Prof? Per hari ini. Ya. Jadi baru hari ini akan dimulai, dan setelah sidang perdana, maka itu akan ada proses melihat bagaimana registrasinya, bagaimana kelengkapannya yang lain. Lalu kemudian nanti setelah itu baru ada sidang yang akan menentukan gugur atau tidaknya gugatan Ya. seseorang yang masuk perkara itu. Ya. Nah, itu dilakukan 11 sampai 13 Februari tahun 2025. Jadi setelah 8 Januari hari ini, nanti 11 sampai 13 Februari itu akan dilihat siapa yang lanjut, siapa yang gugur. Nah, kalau yang lanjut itu berarti bahwa akan ada sidang lanjutan yang memang akan memeriksa substansi, Prof. substansi dari pokok perkara atau pokok sengketa. Nah, itu sidang lanjutnya itu ya antara 14 sampai 18 Februari tahun 2025. Ya. Nah, dalam sidang ini tentu ada banyak dinamika, menghadirkan saksi, bagaimana meyakinkan hakim bahwa memang patut diduga ada kecurangan misalnya, atau mungkin ada asumsi-asumsi lain yang tentu berkembang dalam persidangan, Pak Ari. Nah, kalau sudah ada persidangan lanjut, nah kita tentu akan menentukan nanti hasil sidang akhirnya. Nah, sidang akhir itu akan dilakukan pada bulan Maret. Nah, inilah yang tadi interval waktunya yang tidak memungkinkan. Jadi sekitar 3 atau 4 hari, tanggal 3 sampai 6 Maret 2025 itu akan ada putusan akhir dari sengketa yang diajukan. Nah, setelah ada putusan akhir, barulah ada pengucapan putusan akhir. Kalau tadi ini kan tentu hakim yang ada di MK akan bersidang. Nah, setelah itu akan ada pengucapan. Nah, di saat pengucapan putusan akhir itulah yang kemudian kalau kita lihat jadwalnya itu sekitar tanggal 7 sampai 11 Maret 2025. Nah, kalau ini dilakukan sesuai dengan tahapan itu, maka peraturan presiden yang mengharuskan 7 dan 10 Februari itu untuk pelantikan gubernur dan wali kota atau bupati tidak memungkinkan. Sehingga saya kira memang jauh lebih baik lebih baik untuk kemudian kita memberi ruang kepada Mahkamah Konstitusi untuk independen, mandiri, menjalankan tugasnya, memeriksa pokok perkara yang masuk di MK, begitu Pak Ari. Baik, Prof. Jadi prinsipnya adalah karena melihat sengketa yang begitu banyak yang terregister di Mahkamah Konstitusi dan melihat aturan yang mengharuskan Februari, Prof, sehingga suka atau tidak memang harus dilakukan penundaan, Prof. Tapi ada pertanyaan, Prof. Barangkali bisa diberikan perspektif atau jawaban kepada pemirsa kita, Prof. Kalau seandainya ditunda dengan perkiraan waktu tadi, itu kira-kira pasti pelaksanaan pelantikan kapan kalau begitu, Prof? Ya, secara pasti sebenarnya kan itu belum ada. Ya, nanti di peraturan presiden yang baru, Prof, yang baru nanti itu akan menentukan tanggal berapa. Tapi hitung-hitungan kalau kita baca media, di sosial media dan beberapa referensi itu, kalau tadi betul pengucapan putusan akhir di tanggal 11 itu akhir, maka sekitar 13 Maret itu sudah bisa dilakukan. Sudah bisa dilaksanakan. Ya, artinya apa? Kalau misalnya ini tahapan berjalan sesuai dengan
waktunya, maka ya tentu daerah-daerah yang akan melakukan pelantikan tentu sudah mempersiapkan. Nah, sekitar misalnya 3 hari begitu, saya kira itu sudah cukup untuk kemudian mempersiapkan bagaimana proses pelantikan itu sudah Baik. bisa dilakukan. Jadi meskipun perpresnya belum ada, tapi bisa diperkirakan Bisa per diperkirakan. Maret, Prof, Iya, sudah per Maret selesai itu, iya, pelantikan. iya, betul. Baik, Prof. Eh, dengan penundaan ini, kira-kira ada implikasinya, Prof, Iya, secara politik mungkin terhadap iya. pemerintahan kita, Prof? Ya, betul Pak Ari. Jadi sebenarnya dengan penundaan pelantikan ini tentu ada banyak Ya, implikasi-implikasi yang bisa muncul di sana. ya, Dan saya kira termasuk diantaranya adalah implikasi politik dan implikasi hukum. ya, Nah, kalau boleh menyebut bahwa dengan adanya peraturan presiden yang kemungkinan, iya, ya bukan kemungkinan sebenarnya, yang harus. akan diganti dengan peraturan presiden yang baru, maka tentu saja akan lahir dasar hukum yang baru Ya, untuk kemudian memberikan legitimasi kepada kepala daerah, gubernur atau bupati, wali wali kota kota, untuk mendapatkan proses dan ada kepastian ya, untuk pelantikannya. pelantikan. Nah, kemudian tentu karena ini levelnya bukan lagi level PKPU, Ya, bukan peraturan KPU, ini levelnya presiden, ya tentu tim kepresidenan akan melihat di mana kira-kira batas waktu yang memungkinkan untuk dilakukan pelantikan yang hasil atau setelah menunggu hasil putusan akhir Mahkamah dari Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Itu satu, Pak Ari. Yang kedua bahwa memang juga berimplikasi pada daerah-daerah yang tidak ada gugatannya. Jadi kalau yang tadi ada 309 dari 500 sekian ya, Iya, Prof. yang ikut pilkada tahun 2024 yang lalu, maka yang tidak ada sengketa hasil di MK pun harus menunda Ya, proses pelantikan itu. Kenapa? Karena prinsip dasar dari pilkada serentak itu harapannya tentu adalah agar pelantikannya juga bisa serentak, periodisasinya bersamaan, Prof, periodisasinya ya. bersamaan. Nah, itu implikasi Ya, yang kedua. Yang ketiga menurut saya, Pak Ari, memang kepala daerah yang ya yang sudah merancang ada tim ya, transisi, yang sudah mempersiapkan sedemikian baik bagaimana transisi ke bulan Februari, ya apa boleh buat, ya, harus menyusun, ya istilahnya ada emergency plan ya, di situ bahwa ya ternyata kemarin maka harus ada rencana ulang untuk memastikan bahwa apa yang tadinya Februari pindah ke Maret itu harus ya. Masa dilakukan. kerjanya tim Iya, transisi masa ditambah, masa Prof. masa kerja transisi, tim transisi itu juga bertambah Ya, begitu. Implikasi yang lain adalah eh, jika sekiranya saya belum lihat datanya semua, jika sekiranya ada kepala daerah yang akan berakhir di bulan Februari nanti, maka untuk tidak terjadinya kekosongan kekuasaan, ya, maka tentu akan ada pelaksana harian atau pelaksana tugas. Jadi kalau ada yang berakhir ya. misalnya, ya katakanlah ini case di Sulsel, Desember, Prof. meskipun tidak berakhir misalnya Ya, karena Prof Sudan diangkat sebagai kepala BKN. BKN, maka ya sisa waktu ke Maret ini ada Prof Mesti Fajrin, ada. ya itu diganti. Nah, sama dengan posisi tadi, jika ada kepala daerah yang penjabat kepala daerah yang berakhir di bulan Februari, maka Ya, ya akan ada pelaksana harian atau pelaksana tugas yang menurut aturan biasanya itu berlangsung maksimal 3 bulan. Artinya ya, bisa 2 bulan, bisa sebulan. Kalau hitungannya Januari atau Februari berarti sekitar 1 bulan ya, untuk berakhir itu kekuasaan atau masa jabatan itu. Terus Pak Ari, menurut saya juga yang tidak kalah pentingnya adalah implikasi implikasi secara kultur menurut ya, saya. Ini menurut saya penting secara kultur, ya masyarakat itu harus bersabar, menerima bahwa ya
ini karena ada penundaan pelantikan, maka kemudian mereka harus menunggu dengan sabar kapan pelantikan itu dilakukan, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan tata urutan, kemudian berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, sehingga insya Allah nanti happy ending. Nah, mudah-mudahan pasca putusan akhir MK ini benar-benar semua pihak bisa menerima, sehingga seluruh tahapan-tahapan yang ada masuk masuk Maret 2025, maka segera berganti transisi pemerintahan itu, dan segera pejabat atau kepala daerah yang terpilih akan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Baik, Prof. Iya. Jadi ternyata implikasinya bukan hanya politik, Prof ya. Misalnya kepala daerah yang juga tidak bersengketa juga harus ikut menunda. Iya, Ternyata implikasi sosial juga ada, Prof. Iya. Masyarakat harus harus sabar. Iya, ada edukasi. Baik, Ada Prof. edukasi sebenarnya di situ, Pak Ari. Baik. Iya. Terakhir, kita barangkali seperti biasanya, Prof, Iya. mesti memberi edukasi kepada publik. Nah, karena hari ini tema kita adalah penundaan pelantikan pilkada, barangkali ada pesan-pesan edukatif kepada pemirsa Hasnawi Haris Perspektif, Prof. Baik, Pak Ari, saya kira edukasi kita hari ini terkait dengan topik penundaan pelantikan kepala daerah, setidaknya ada dua, Pak Ari. Ya. Pertama, menurut saya bahwa sambil kita memberikan kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, mari kita masyarakat, seluruh komponen yang ada, untuk bersabar menunggu, untuk kemudian melihat tahapan-tahapan yang ada dengan baik, sampai kemudian ada putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi. Supaya proses-proses demokrasi, proses hukum yang berjalan, itu benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Terus yang kedua, Pak Ari, ini yang menurut saya juga penting bagi penyelenggara pemilu, KPU, dan tentu pihak-pihak yang lain, termasuk terutama pemerintah. Ini ada pesan bahwa dengan lahirnya Peraturan Presiden 80/2024 yang sudah memproyeksi atau memprediksi pelantikan gubernur itu di tanggal 7 dan bupati di tanggal 10, lalu tidak memperhitungkan gugatan yang masuk sebagai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, ini akan menunda ke depan tentu untuk kemudian membuat semacam peraturan presiden itu yang kemudian sudah harus memperhitungkan timeline yang ada. Simulasi, Prof ya. Simulasi. Jadi kalau tahun ini misalnya ada 309 yang terregister misalnya di Mahkamah Konstitusi, dan itu yang membuat tidak bisa kita paksakan tanggal 7 atau 10 Februari, maka ke depan peraturan presiden itu harus benar-benar sudah memperhitungkan. Apalagi tahun 2029 misalnya, itu sudah pilkada serentak nasional, itu waktunya cukup panjang. Jadi peraturan presiden itu sebenarnya sudah harus mengatur sedemikian rupa agar timeline ini antara putusan KPU misalnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu yang harus dipertimbangkan. Nah, dengan memperhitungkan segala macam kemungkinan yang terjadi, insya Allah saya kira tidak terjadi seperti ini, tidak tertunda. Ya, meskipun tertunda misalnya dari sisi tidak langsung tidak langsung ada pelantikan, tapi peraturan presidennya tidak berubah, tidak melakukan penundaan atau tidak perlu ada revisi. Nah, menurut saya dua hal itu yang menjadi titik edukasi kita yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, pemirsa Hasnawi Haris Perspektif, demikianlah perbincangan kami hari ini. Semoga perspektif ini bisa memperkaya sudut pandang, memperkaya pikiran kita, sehingga bisa lebih adil, lebih bijaksana dalam kehidupan berdemokrasi. Terus dukung dan support channel kami dengan mensubscribe, dengan men-share tayangan-tayangan kami untuk atau agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari edukasi-edukasi kami. Sampai jumpa pada tayangan kami selanjutnya. Lihat lebih luas, pahami lebih dalam,
Salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.